Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa sekolah menengah pertama, pada kali ini kita akan membahas soal tentang perubahan wujud ya. Jadi kita lihat di sini ada S ya, ada S yang berbentuk balok ya. Dia memiliki massa 600 gram ya, atau bisa juga kita sebut 0,6 kilogram ya. Kemudian es ini mula-mula suhunya minus 5 derajat Celcius dan ingin kita ubah, kita panaskan supaya menjadi suhunya 20 derajat Celcius ya. Oke, mungkin sudah ada yang tahu kira-kira kalau es minus 5 derajat dipanaskan menjadi suhunya 20 derajat Celcius, apakah tetap berubah menjadi es atau berubah wujud? Oke, jawabannya sudah tahu semua ya. Jadi kalau sudah 20 derajat Celcius berarti sudah berubah menjadi air hangat ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan lihat gambar berikutnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi tadi kita tahu es itu pada posisi A. Di sini letaknya ya. Pada suhu minus 5 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sampai akhirnya nanti akan mencapai suhu D, yaitu 20 derajat Celcius. Pertanyaannya ya, berapakah banyaknya kalori yang dibutuhkan dari minus 5 ya es tadi 600 gram itu sampai suhunya berubah menjadi 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat gambar ini ada 3 Q. Apa itu Q? Banyaknya kalor ya. Yaitu pertama dari A ke B, yaitu banyaknya kalor untuk mengubah apa? Es yang masanya 600 gram, suhunya minus 5, sampai di B suhunya menjadi 0. Apakah di sini sudah berubah jadi air? Belum ya. Jadi minus 5 sampai 0 ini hanya terjadi kenaikan suhu. Ya, dari minus 5 sampai 0. Sedangkan wujud tidak ada perubahan, tetap es atau padat. Nanti di Q2 baru terjadi perubahan wujud, yaitu tadinya es 0 derajat berubah menjadi air yang suhunya sama-sama 0. Makanya ini datar ya. Berarti pada Q2 B ke C tidak ada kenaikan suhu, yang ada perubahan wujud dari padat yaitu es berubah menjadi cair atau air. Kemudian yang ketiga dari C ke D ya, kita lihat menanjak panahnya sama dengan yang bawah tadi ya. Ini juga menanjak, artinya terjadi kenaikan suhu dari berapa? Dari 0 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius ya. Jadi di sini ada perubahan suhu atau kenaikan suhu, tetapi tidak ada perubahan wujud. Berwujud hanya terjadi pada Q2. Nah, bagaimana penyelesaian soal ini? Atau sebelumnya kita lihat soal sebenarnya. Ya, inilah soal sebenarnya. Jadi ada es bermassa 600 gram, suhu mula-mula minus 5, ingin dipanaskan sampai suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Nah, pada soal diketahui ada kalor jenis es. Apa itu kalor jenis? Kalor yang dibutuhkan untuk merubah es ya. Untuk merubah es yang suhunya minus 5 jadi 20 derajat. Itu dibutuhkan 2100 joule. Kalau esnya 1 kilo dan kenaikannya 1 derajat Celcius. Itu pengertian kalor jenis. Sedangkan kalau jenis air yaitu 2 kali lipat, yaitu 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya sama-sama 1 kilo
antara es dan air, untuk kenaikan 1 derajat Celcius dibutuhkan mana lebih banyak suhunya? Kalor jenisnya yaitu air. Artinya air lebih sukar dipanaskan, ya. Atau air lebih sukar berubah suhunya ketimbang es. Jadi kalau es itu kita biarkan saja di suhu ruangan dia meleleh. Tapi kalau air dibiarkan di suhu ruangan tidak panas, ya. Selanjutnya ada kalor lebur es. Apa itu kalor lebur es? Artinya melebur itu mencair. Artinya berapakah berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air? Ya, ini sebesar 336.000 Joule setiap kilogram es. Artinya kalau ada es 1 kilogram ingin dirubah menjadi air, butuhnya itu 336.000 Joule. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaan dari soal ini adalah berapakah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk apa? Untuk mengubah es yang suhunya -5 menjadi air yang suhunya 20 derajat Celcius kalau massa esnya 600 gram. Nah, untuk membahas soal ini kita lanjutkan berikutnya. Oke, para siswa semuanya, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat yang pertama adalah berapakah Q1? Apa itu Q? Q adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan, ya. Kita tahu rumusnya adalah Q itu massa kali kalor jenis kali perubahan suhu atau delta temperatur, ya. Itu rumusnya, ya. Jadi Q atau banyaknya kalor adalah massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Nah, yang pertama kita lihat perubahan dari A ke B. A ke B. Apa yang berubah dari A ke B adalah 600 gram es yang suhunya pertama -5 derajat Celcius mula-mula, ya, akan berubah menjadi apa? Pada di B. Di B itu apakah sudah jadi air atau belum? Ya, ternyata belum. Masih tetap 600 gram es. Jadi tetap es, ya. Dari A ke B tetap es, cuma suhunya yang berubah. Tadinya -5 menjadi 0 derajat Celcius. Maka kita tuliskan rumus Q1 tadi. Massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu. Nah, berapa kenaikan suhunya? Ya, delta T itu adalah kenaikan suhunya dari suhu kedua dikurangin suhu awal. Suhu awalnya ini -5, ya. Suhu keduanya adalah di B. Di B berapa? 0, T2 ini, ya. Ini T2 untuk yang AB, ya. Ini T1, ya. Berarti delta T-nya adalah T2 0 dikurang -5 derajat Celcius. Oke, kalian sudah belajar matematika bahwa dikurang itu sama dengan ditambah. Jadi 0 ditambah. Ditambah apa? Ditambah lawannya. Lawannya -5 ya 5. Berapakah 0 tambah 5? 5 derajat Celcius. Oke, itu delta T-nya, ya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Masanya berapa tadi? Ya. Masanya adalah 600 gram. Ini harus dirubah dulu menjadi kilo. Berarti dibagi 1000 berapa? 0,6 kilogram. Oke, kita masukkan. Berarti 0,6 kilogram. Nah, berapa kalor jenisnya tadi? Kalor jenis apa? Kalor jenis es. Pada soal sudah ditulis berapa? 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya
S itu butuh 2100 Joule kalau berubah suhunya 1 derajat dan masanya 1 kilo. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada S 1 kilo, untuk merubah kenaikan suhu turun atau naik 1 derajat butuh 2100 Joule. Ada kita masukkan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius kali delta T ya. Berapa delta T nya? Delta T nya adalah 5 derajat Celcius. Oke. Nah, berarti kita kalikan. Cara mengalikannya bagaimana? Ini di belakang koma ada berapa? Ada 2 nolnya, maka ini kita buang komanya. Nolnya dibuang 1 ya. Kemudian boleh juga langsung 6 kali 5 berapa? 30 ya, berarti 30 itu nolnya 1. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 2 6. Nolnya jadi berapa? Tadi sudah dibuang 1, masih ada 1, tambah 0 1 lagi dari 6 kali 5 ya kan? Berarti nolnya tambah 2. Satuannya apa? Joule ya. Ini cara menghitung Q1. Jadi kita ulangi, masanya 0,6 kilo, kalori jenisnya 2100, delta T nya kenaikannya dari minus 5 ya ke 0, 0 dikurang minus 5 adalah 5. Berarti 6 kali 5 30 ya, 30 dikali 210. Kenapa? Karena nolnya tadi udah dibuang ya, untuk menjadikan ini jadi 6 gitu. Jadi 6300 Joule. Kemudian Q2 yaitu dari B ke C. Ingat ya, kita lihat lagi gambarnya. B ke C itu apa? B ke C itu adalah tadinya ini S 0 derajat, begitu di C masih 0 juga suhunya, tidak berubah, tidak ada kenaikan suhu, tidak ada perubahan suhu. Yang ada perubahan wujud dari padat atau es berubah menjadi cair atau air ya. Berarti di sini rumusnya berbeda untuk Q2. Q2 adalah massa kali L. Apa itu L? L itu adalah kalor lebur. Kalor lebur es. Berapa besarnya? Tadi sudah diketahui 336.000 Joule tiap kilogram ya. Artinya kalau es itu ingin berubah ya menjadi air, kalau dia ada 1 kilo, maka dibutuhkan dibutuhkan kalor sebesar 336.000 Joule ya. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Berapa masanya? 0,6 kilo dikali 336.000 Joule ya per kilo. Oke, jadi nolnya kita buang, komanya, nolnya juga hilang 1 ya. Oke, kita kalikan 6 kali 6 36, sisa 3. 6 kali 3 18, tambah 3 21, sisa 2. 6 kali 3 18, tambah 2 2. Nolnya sisa berapa? Sisa 2 Joule ya. Ingat, ini kalori yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air. Jadi lebih banyak ya kalornya. Banyaknya kalorinya lebih banyak ya. Tadi hanya 6.300 waktu jadi es, tapi ketika es menjadi air butuh banyak sekali, yaitu berapa ini? 201.600 Joule. Kemudian Q3 dari C ke D. Kita lihat lagi gambarnya ya. Kita lihat lagi gambarnya dari C ke D.
Oke, kita lihat lagi tadi dari C ke D ya. C ke D. C ke D. Apa yang berubah di sini? Ini suhunya 0 ya. C itu 0. Ini 20 suhunya ya. Berarti terjadi apa? Terjadi kenaikan suhu ya. Ya, maka untuk kenaikan suhu seperti ini kita pakai Q3, pakai rumus yang sama dengan Q1, yaitu massa kali kalor jenis kali perubahan suhu atau kenaikan suhu di sini ya. Nah, berapa masanya? Masanya tetap ada hukum kekekalan massa, tetap 0,6 kilo. Nah, ini ada perbedaan antara C-nya S ya. Tadi ini CS ya. CS itu 2100, walaupun rumusnya sama, tapi C-nya beda, kalor jenisnya. Kalau S itu 2100, tapi kalau air 2 kali lipat. Berapa berarti? 2100 kali 2 berarti 4200 ya. Jadi 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya kalau ada 1 kilogram air, suhunya ingin naik 1 derajat atau turun 1 derajat, butuh energi 4200 Joule ya. Dikalikan delta T. Delta T nya mana? Delta T nya adalah T2 dikurang T1. T2 nya yang mana? Ya ini, yang 20 derajat ya. Sedangkan T1 nya 0. Berarti 20 dikurang 0, 20 ya. Berarti kali 20 derajat Celcius. Oke, cara mengalihkan seperti biasa, kita buang nolnya komanya kita hilangkan, nolnya dibuang 1. Tinggal 2 kali 42 berapa? 84. Nolnya ada berapa? Ini tinggal 1 tambah ini 1, jadi 8400 Joule ya. Seperti itu ya. Nah, kalau ditanya berapakah energi yang dibutuhkan untuk mengubah tadinya S ya minus 5 menjadi air 20 derajat, tinggal kita jumlahkan. Jadi energi kalor yang dibutuhkan tinggal dijumlah. Q1 yaitu S menjadi S tambah Q2 S menjadi air tambah Q3 yaitu apa? Air yang dipanaskan dari 0 sampai 20 derajat. Q1 berapa? Nah, ini Q1 6300 ditambah Q2. Q2 berapa? Q2 206.000 ya. 201.000. 201.600 Joule ditambah Q3. Q3 berapa? 8.400. Inilah energi yang dibutuhkan untuk keseluruhan ya. Berapa jadinya? 0 dijumlahkan 0, 10 tambah 3 13, 1, 7, 8 tambah 8 16, 1. Nah, inilah. Jadi butuh keseluruhannya 216.300 Joule, atau kalau mau dibikin kilojoule tinggal dibagi 1000 berarti 216,3 kilojoule ya. Oke, seperti itulah penyelesaian dari soal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.